persiapan alat edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan. Yang pertama yaitu ada alat tulis, kemudian ada jam tangan, saya menggunakan jam tangan saya sendiri, kemudian ada media lembar balik, serta ada tempat sampah. Selamat malam Bu. Selamat malam Ibu, Bapak, silakan masuk, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, saya Rizka yang bertugas pada malam hari ini. Dengan Ibu siapa ini? Saya Ibu B. Ibu B ya, ya. Ini suaminya ya. Umurnya berapa Ibu? 27 tahun. 27 tahun, baik. Nah ini nanti di sini saya akan memberikan edukasi mengenai nutrisi selama kehamilan ya Bu ya. Karena tadi sudah ada pencatatan di depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Kalau bersedia langsung saja Ibu. Tadi sudah diperiksa di depan ya Bu ya. Untuk tekanan darahnya sendiri yaitu 110/80 ya Bu ya. Untuk suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, sama respirasinya yaitu 24 kali per menit, sama tadi sudah dilakukan pemeriksaan lingkar lengan juga ya. Itu 23 cm Ibu. Itu termasuk dalam kategori CAC ya, kurang energi kronik, karena normalnya yaitu 23,5. Terus sudah dilakukan pemeriksaan penunjang juga yaitu HB-nya 11 gram per sen. Mungkin apakah ada keluhan Ibu? Ya, untuk saat ini saya sudah lelah Ibu. Iya. Jadi Ibu memeriksakan kehamilan saya. Iya. Makan juga tidak teratur. Selera makan juga tergantung kesediaan makanan saya sih. Oh iya. Nah di sini saya akan memberikan edukasi mengenai nutrisi selama kehamilan. Karena Lila Ibu juga 23, termasuk kategori PrEP juga. Nanti Ibu bisa mendengarkan penjelasan saya ya, terbuka juga. Untuk sebelumnya, apakah Ibu sudah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan gizi pada Ibu hamil sebelumnya? Belum ya? Kalau belum, nanti saya jelaskan ya Bu ya. Nah, pemenuhan nutrisi bagi Ibu hamil itu sangat penting ya Bu ya, untuk pertumbuhan janin dan ibunya, untuk pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Kemudian pemenuhan gizi pada ibu hamil yaitu dengan gizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Lalu kecukupan energi selama kehamilan yaitu tambahan energi sekitar kurang lebih 300 kalori per hari, yaitu 15%, terutama pada trimester 2 dan ketiga. Nah, manfaat dan sumber karbohidrat sendiri, bahwa karbohidrat mempunyai manfaat sebagai sumber energi, yaitu seperti gandum, beras, kentang, singkong, ubi jalak, jagung, dan sagu ya Bu ya. Lalu manfaat dan sumber protein, bahwa peran protein selama proses kehamilan yaitu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin juga untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban, pertumbuhan jaringan mamae, jaringan payudara, dan jaringan uterus. Sumbernya yaitu dari daging sapi, ayam, ikan, makanan laut lainnya, yaitu ada juga telur, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian manfaat dan sumber lemak. Lemak digunakan untuk sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta serta untuk perkembangan syaraf janin. Yaitu sumbernya bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian, serta jenis ikan ya Bu Pak. Lalu kebutuhan vitamin yaitu mineral. Vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan yaitu ada vitamin A, B, C, dan D. Jenis mineralnya yaitu terdiri dari kalsium, fosfor, Fe, zinc, dan asam folat. Lalu manfaat dan jumlah kebutuhan cairan, bahwa cairan digunakan untuk mencegah dehidrasi dan mencegah konstipasi atau sembelit. Kebutuhannya yaitu sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari. Kemudian permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada janin yaitu bisa menyebabkan lahir prematur, lahir meninggal, ataupun keguguran, cacat bawaan, ataupun BBLR, atau bayi lahir rendah dengan berat badan rendah. Kemudian permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada ibu yaitu biasanya anemia, penurunan daya tahan tubuh, perdarahan selama kehamilan dan persalinan. Lalu cara mengolah dan menyajikan makanan, bahwa memilih bahan makanan yang masih segar
Jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama agar vitamin B dan C tidak larut dalam air. Selalu menggunakan peralatan memasak yang bersih. Memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang ya Bu. Masaklah daging dan ikan sampai benar-benar matang. Jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari bahan plastik. Hindari menghangatkan makanan berkali-kali ya. Kemudian kerugian apabila ibu berpantang terhadap makanan tertentu, yaitu bahwa kemungkinan makan makanan yang dipantang justru mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil, misalnya seperti ikan, telur, dan lain-lainnya. Mungkin ibu bisa mengkonsumsi makanan seperti apa yang ibu konsumsi aja, ditambahkan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian biasanya gizi seimbang untuk ibu hamil yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih baik, batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, minumlah air putih yang lebih banyak, batasi minum kopi ya. Kemudian asam folat, nutrisi yang dibutuhkan untuk ibu hamil yaitu suplemen asam folat sebanyak 400 atau 0,4 mg setiap hari akan mengurangi kejadian anemia megaloblastik dalam jumlah besar. Penggunaan asam folat juga untuk mengurangi resiko kelahiran bayi dengan spina bifida atau kelainan saraf yang efektif diberikan sebelum konsepsi sampai usia kehamilan 12 minggu. Kemudian vitamin C, ibu ada konsumsi vitamin C bisa terdiri dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran juga. Itu sebanyak 250 mg per hari yang dikonsumsi bersama makanan akan meningkatkan absorpsi zat besi non-nimi dari sumber makanan yang dikonsumsi. Selain ada vitamin C juga ada vitamin D. Pemberian 400 IU vitamin D per hari dapat menekan kejadian hipokalsemia dan tetani pada bayi baru lahir, hipoplasia, enemal gigi bayi, dan osteomalacia pada ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai nutrisi selama kehamilan ibu. Apakah ibu sudah jelas dan paham ya? Sudah jelas ya? Apakah bapak juga sudah jelas? Sudah. Baik, kalau sudah jelas apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut dan bisa dibaca-baca, mencari referensi dari lainnya juga ya Bu ya. Mungkin itu saja. Nanti bisa dilanjutkan ke apotek ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Sama-sama.